Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Oka Saputra dengan NPM 173112700650043. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memenuhi tugas ulangan akhir semester saya pada mata kuliah Praktikum Perancangan e-Bisnis ruangan R02. Di sini soalnya adalah membuat video presentasi. Peraturannya satu, pembuatan video presentasi Anda bebas menggunakan aplikasi perekam atau video apa saja. Di sini saya menggunakan video perekaman menggunakan OBS. Lalu yang kedua, dalam pembuatan video presentasi tersebut, wajah selalu terekam dan terlihat sepanjang video. Ketiga, setelah jadi, upload di YouTube. Baik. Yang keempat, copy paste link YouTube Anda pada jawaban di web kuliah. Tidak menerima file video. Ya, jadi soalnya itu adalah membuat video presentasi semenarik mungkin mengenai penjelasan, tujuan, fungsi, konten dari blog yang Anda buat. Blog yang dibuat tentang representasi usaha Anda atau bidang usahanya itu bebas. Ya, kita langsung saja ke blog yang sudah saya buat dari beberapa tahun lalu, tapi sudah saya perbaharui pada tahun 2018. Saya membuat blog ini dari tahun, kalau tidak salah, 2012. Lalu saya ganti nama, saya ganti domainnya juga, dan desain segala macamnya semuanya saya ganti pada tahun 2018 untuk sebenarnya tujuan dari blog yang saya buat ini untuk membagikan kepada semua pembaca blog saya mengenai artikel-artikel atau produk-produk yang akan saya kenalkan. Jadi fokus website ini untuk mengenalkan saja produk-produk yang akan saya buat seperti itu. Jadi pertama-tama nama website, sebentar saya cek dulu. Record. Pertama-tama saya kenalkan nama websitenya ada Skeptical Skeptis. Itu untuk title dari websitenya dengan domain skeptisdaily.blogspot.com. Jadi Skeptical Skeptis ini adalah sebuah brand yang saya buat sendiri, di mana di dalamnya itu berfokus kepada desain atau 3D modeling desain segala macam dengan yang berhubungan dengan Blender 3D, 3D mapping, 3D modeling, texturing segala macamnya. Nah, waktu itu pada tahun 2018 saya muncul ide baru untuk membuat website, membuat blog di mana tujuannya untuk membagikan produk-produk yang akan saya buat dari platform lain. Jadi awalnya ini Skeptical Skeptis ini saya kembangkan di Instagram. Fokusnya tuh di platform Instagram. Tapi sekarang sudah ada di Blogspot dari tahun 2018 ya. Jadi apa saja sih, kita presentasiin dulu blognya ya. Di sini ada home, about, dan kontak. Ini navbar, tapi belum ada konten di dalamnya. Saya akan kembangkan lagi sih untuk ininya. Di dalam sini nanti akan saya tulis latar belakang yang seperti tadi saya ceritakan mungkin ya. Kontak nanti akan saya tambahkan kontak-kontak untuk mengkontak saya sendiri gitu. Ya, di sini ada logo yang saya sudah buat. Sudah lama sih buatnya ini, makanya logonya seadanya gitu. Memang logo yang saya buat ini mengikuti template gitu, minimalis design. Jadi nggak banyak yang ribet-ribet gitu. Lalu di sini ada navbar juga sebenarnya ini untuk label ya. Dari beberapa postingan blog saya yang sudah saya buat. Jadi contoh postingan ini, saya sudah menambahkan di label fashion. Jadi nanti kita klik fashion akan muncul. Ya, saya jelasin dari yang paling bawah dulu ya. Untuk isi blognya, ini saya buat 3 tahun lalu dengan judul fashion. Ini tag untuk labelnya. Ini not trust. Ini judul artikelnya. Ya, jadi di sini konsepnya adalah sebuah baju yang dimana pada dasarnya skeptis ini kan adalah sebuah frase dimana kita tidak percaya 100% kepada orang gitu ya kan.
Jadi konsep seluruhnya adalah ketidakpercayaan atau keraguan seperti itu. Jadi di sini ada foto produknya. Bisa dilihat, kita akan full screen kan dulu. Seperti ini. Sebuah t-shirt atau kaos biasa dengan desain dimana ada sebuah tengkorak dengan tulisan "No Trust", seperti itu. Lalu di sini ada quotes: "A vicious heart, a liar, a mind of hatred. She is hurtful, untrustworthy. Nothing is perfect. It's all in her eyes. Heartless, terrorized. She is very devious." Ya, jadi mengikuti konsepnya, quotes di dalam sini, di dalam artikel ini, itu mengandung konsep-konsep skeptism, skeptikal, dan segala macamnya. Ya, lalu kita bisa share postingan ini di Facebook, di Twitter, atau kita pin di Pinterest ya. Kalau kita klik, nanti kita akan login dan membagikan postingan ini. Tapi di sini nggak usah saya contohkan karena nanti terlalu panjang videonya. Lalu ada teks, di sini teksnya ada fashion, retro, dan shirt. Kalau kita klik, kita websitenya akan otomatis mencari label-label yang postingan-postingan yang dilabeli fashion seperti dua ini. Lalu ada retro shirt. Ini jadi postingan ini, pages ini, postingan ini ya benar. Itu mengandung 3 teks, yaitu fashion, retro, dan shirt. Nah, lalu di sini ada rekomendasi postingannya, postingan selanjutnya. Di sini gambarnya agak pecah karena entah kenapa ya dari tadi saya upload gambar itu error terus, jadi harus dikompres lagi sampai akhirnya bisa, tapi pecah. Jika kita klik di sini, maka akan ke postingan yang kita klik, yaitu postingan fashion juga, Voltaire Words. Voltaire ini seorang penulis dari Prancis kayaknya. Di sini quotes-nya adalah, "Those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities." Ditulis oleh Voltaire. Nah, di sini jika kita bisa lihat, seperti yang saya bilang ya, gambarnya agak pecah karena dari tadi saya mencoba mengupload gambar, entah mungkin server Google-nya yang down atau mungkin internet sayanya. Sini ada potret wajah Voltaire. Lalu di sini ada quotes yang tadi saya sudah bacakan. Nah, kita bisa nge-share juga nih ke Facebook, ke Twitter, atau ke Pinterest. Oh ya, bisa juga komen, kita tulis komen. Contohnya, keren. Oh, di sini saya sebagai pembuat website yang komennya. Ya, muncul komenannya. Karena sekarang saya tidak butuhkan komen ini, bisa saya hapus. Delete comment. Ya, seperti itu. Lalu ada satu lagi, tadi kan dari pertama yang ini, yang No Trust. Lalu kita lompat ke sini. Nah, di sini ada postingan satu lagi di mana saya nge-share file 3D model saya menggunakan aplikasi Blender. Nah, judul postingannya Retro School on Cycles Render. Jadi Cycle ini sebuah rendering engine yang dibuat oleh Blender ya, aplikasi Blender. Kalau tidak salah di Blender sekarang sudah ada 3 deh. Blender Engine, Cycles, dan satu lagi If, kalau nggak salah ya. Ya, di sini sudah saya sertakan gambar renderingnya, gambar yang sudah jadi seperti ini ya. Ya, jadi basicnya ini adalah gambar yang saya gunakan pada postingan sebelumnya, yaitu yang No Trust tadi itu, yang gambar t-shirt. Lalu saya jadikan t-shirt. Nah, di sini ada link download untuk 3D modelnya. Tengkorak dengan tulisan skeptical, skeptis. Nah, sama seperti tadi, di sini juga bisa kita share ke Facebook, ke Twitter juga, ke Pinterest, kita bisa pin. Lalu teksnya di sini sedikit berbeda ya, karena
menyesuaikan dengan konteksnya. Nah, di sini teksnya itu ada 3D, 3D model, Blender, Cycles, dan Models. Ya, di sini nggak ada rekomendasinya karena postingan dalam yang menyangkut 3D, 3D model, Blender, Cycles, dan model ini hanya baru satu postingan sini ini saja ya. Kita bisa komen juga. Nah, untuk bagian kanan, saya belum menjelaskan di sini bagian kanan. Di sini ada About Us, yaitu menyangkut di sini yang ada di navbar sini. Kita bisa klik juga, tapi karena belum ada, jadi hanya memuat ulang jadinya. Nah, di About Us ini niatnya saya akan menuliskan latar belakang skeptis ini. Latar belakang cerita pembuatan skeptis atau mungkin latar belakang konsepnya segala macamnya mungkin akan saya jelaskan. Nah, di sini ada link. Apakah recordingnya aman? Kita cek sebentar. Oh, masih aman. Ya, balik lagi. Di sini ada link yang menyangkut ke Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, sama Instagram ya. Nah, di sini saya menyangkutkan Instagram pribadi saya. Ya, Instagram pribadi saya ternyata. Jadi sebenarnya skeptis ini juga sudah punya Instagramnya sendiri, yaitu Instagram ya di sini. Bisa kita lihat postingannya itu berisi 3D model seperti itu, 3D rendering. Nah, lalu setelah link ini di bawahnya ada label, lalu ada recent post yaitu postingan terakhir, lalu ada archive blognya, jadi tanggal-tanggal postingannya. Lalu kita bisa cari juga, misalnya kita cari fashion. Oh, saya typo ternyata, mohon maaf. Fashion. Ya, maka akan keluar postingan-postingan yang berbau fashion seperti itu. Nah, di sini template-nya saya mendownload template di Beauty Templates. Websitenya di sini saya akan sertakan juga. Ya, di sini. Saya mendownloadnya di sini. Nah, di sini kenapa produknya belum bisa dijual belikan itu karena satu tidak memang belum diproduksi segala macam. Yang kedua belum menentukan pasar dan lain-lainnya karena di sini kita hanya baru desain-desain saja. Kalau istilah anak mudanya itu ngecek ombak. Kita cek ombak dulu apakah nanti akan ramai dengan desain-desain seperti ini. Seperti itu sih. Nah, ini adalah behind the scene-nya. Ini postingan-postingannya. Ada postingan yang barusan tadi saya buat 21 Agustus. Ini postingan yang 3D render. Ini yang trash. Kita lihat contoh ini aja ya. Ya, seperti ini. Kalau kita lihat dalam HTML view, maka akan keluar HTML-nya seperti ini ya. Bisa dilihat sendiri. Ya, font yang saya gunakan dalam quotes-quotes artikel ini menggunakan font bawaan dari blogger yaitu Courier yang ini. Ya, seperti itu saja sih isi postingan-postingannya. Oh, ya, nggak apa-apa di. Lalu ada ya di sini ada apa namanya? Postingan-postingan lama saya dari tahun 2013, 2012 kayaknya tadi ada deh. 2013-an yang sudah saya masukkan ke draft semua. Karena waktu itu saya sempat merubah secara keseluruhan websitenya ya.
Tadinya itu website ini apa ya, website saya dulu kan hobi main game juga, jadi bikin-bikin cheat di game gitulah. Plants vs Zombie, Ninja Saga, seperti itu sih, Counter Strike. Ya di sini kita bisa lihat stat itu statistik. Kita lihat statistik pengunjung. Hari ini ada 3 view. Kemungkinan saya doang sih. Tapi bulan ini saya mendapatkan 38 view. Kalau secara keseluruhan sudah mendapatkan 11.000 view lebih ya. Oh, hari ini 31 ternyata. Ya, bisa dilihat sendiri statistiknya ya. Jadi kebanyakan nge-view-nya itu di yang fashion-fashionnya. 2 baju ini. Oh, di yang Blender 3D juga 10 deh hari ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada komen juga, di sini ada earnings. Pemasukan bisa didapatkan menggunakan Google AdSense. Ini kita bisa lihat pages. Saya baru memasukkan satu page yang fashion tadi. Lalu bisa kita lihat layout websitenya. Ya, jadi pertama saya jelaskan dulu karena saya menggunakan template. Jadi beberapa layout di sini ada yang tidak bisa diedit ya. Jadi paling atas tadi kan ada navbar, lalu ada top social, lalu ada header, dimana headernya berisi bisa kita edit nggak? Oh ya bisa. Berisi blog title, blog description, lalu ada logo, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada main menu. Di main menunya ada menu link, ya, ada home, fashion, story, sama 3D design. Ini bisa diedit sendiri. Lalu ada main post di sini untuk postingan artikel. Lalu ada sidebar itu yang di sebelah kanan tadi. Di sebelah sini isinya ada about us, ada follow us, ada label, ada recent post, ada blog archive, ada search this blog. Jadi kita bisa edit satu-satu. Misalnya mau edit about us, kita bisa edit sendiri ya. Lalu ada follow us, isinya list. Aduh, salah. Mau saya error, jadi ngeklik kanan sendiri. Title-nya itu follow us. Lalu di bawahnya ada list. Mohon maaf ada interupsi sedikit dari mouse saya yang suka mencet sendiri. Di follow us. Sini ada Facebook, kita bisa link Facebooknya, Twitter bisa kita link, YouTube bisa kita link, Pinterest bisa kita link, Instagram bisa kita link. Jadi karena saya ingin merubah Instagram, saya akan rubah Instagramnya. Ya, seperti itu. Kita save lagi. Nanti kita akan lihat perubahannya. Lalu ada label. Labelnya bisa disorting menggunakan alfabet atau frekuensi yang sering diklik. Lalu ada display, ada list, ada cloud. Seperti itu. Lalu ada recent post. Lalu ada archive blog. Ya, banyak pilihan-pilihannya ya. Lalu search button. Nah, lalu ada beberapa kontainer yang saya tidak isi ya. Saya tidak isi dengan layout lain. Jadi sebenarnya bisa aja ditambahin seperti widget segala macam gitu. Atau mungkin yang sudah punya Google AdSense bisa ditambahkan seperti ini.
bisa ditambahkan Google AdSense. Atau yang lainnya, fitur post, block search, HTML atau JavaScript, profile, block archive, page header, follower, image, label, pages, link list, ada teks juga, lalu ada popular post, ada block stat, block list, feed, logo, subscription link, translate, lalu ada list juga, ada contact form, ada Wikipedia, lalu ada attribution yang di sini nggak bisa dipakai. Seperti itu ya. Bisa kita tambahkan bermacam-macam widget. Footer sosial dan Instagram di sini juga sepertinya saya tidak ada. Kalau kita tambahkan juga bisa kita menambahkan yang seperti ini, follow us. Ya, mungkin segitu saja penjelasan presentasi maksud saya dari blogspot yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.